tanya Mas Azam, ada nggak sih setelah sekian lama 2 tahun mencari istri, akhirnya malam hari ini bisa ketemu? Tadi ya kita ngelihat bagaimana Mas Azam minta maaf. Tapi apa yang mau disampaikan malam hari ini? Mumpung Mbak Winaya juga nggak emosi. Ya, saya ingin minta maaf sama kamu atas kesalahan saya yang dulu. Saya ingin jadi orang yang lebih baik. Saya ingin... Ya mudah-mudahan sih. Mbak Sekarang Wina dengerin dulu ya. Mohon maaf ya harus saya potong. Silakan selesaikan dulu Mas Azam. Ya, saya sangat menyesal. Saya sangat ingin minta maaf sama istri saya. Itu aja? Ya, saya senang saya bisa ketemu istri saya hari ini karena sudah sekian lama saya cari istri saya, nggak pernah ketemu. Saya ingin minta maaf. Intinya saya ingin menyesali perbuatan saya yang terdahulu. Walaupun Terus apa? Setelah menyesal apa yang Mas Azam inginkan dari Mbak Wina itu apa? sebenarnya simpel aja, Mas. Saya ingin dia memaafkan saya. Apa? Dia ingin memaafkan. Setelah memaafkan? Mungkin saya ingin melanjutkan hidup saya karena untuk balik lagi ke dia. Jadi mau balik lagi? Karena kan nggak mungkin dia udah punya suami lagi. Iya, tapi kondisinya sekarang kan seperti itu. Gimana? Mungkin saya akan melanjutkan hidup saya. Yang penting saya udah bertemu dengan istri saya, sudah menyampaikan apa yang ada dalam benak saya. Oke. Mbak Wina gimana tanggapannya? kalau tanggapan saya sih mudah-mudahan ini benar-benar ya, benar-benar dia mau Tobat. berubah jadi lebih baik. Saya doakan supaya dia menemukan pendamping hidup yang lebih baik. Iya. Dan sebenarnya Tapi kamu saya berharap kalau dia udah menemukan pendamping lagi, enggak seperti saya. Boleh langsung sampaikan, Iya. sampaikan langsung ke Mas Azam. Aduh, Mas Azam kasihan loh. Ya, saya berharap kalau dia menemukan pendamping, jangan seperti saya. Kelakuannya. Iya, kamu harus lebih baik terhadap perempuan. Harus menghargai perempuan. Perempuan juga mempunyai Lebih dekat biar. Silakan. harga diri. Ya jangan terlalu dekat Mas. Istri orang. Bukan morem. Enggak apa-apa, Nggak apa-apa. Mbak duduk dulu biar selesai. Belum. Enggak apa-apa, selesaiin baik-baik dulu aja. Biar ini. Nggak, nggak apa-apa. Mungkin bisa aja ini terakhir. Mungkin besok-besok nggak akan ketemu lagi. Iya. Jangan sampai kita nggak ketemu sama orang. Saya lihat, jujur saya lihat Mas Azam ada sakit juga. Iya. Mbak, sebentar coba. Kalaupun harus selesai, biar selesai baik-baik semuanya. Jangan Saya sampai ada dalam- rasa dendam karena kita nggak pernah tahu loh kalau orang kita Iya, bisa betul. melakukan apapun. Mbak Wina, saya harus terpaksa harus bocorin ini. Di Mas Azam tersebut organ-organ pentingnya tampaknya sudah agak sedikit rusak. Dan kamu nggak kasihan sama dia. Ini Mas, iya. Mbak mau sebentar, Kasihan mau loh. dengerin dulu nggak Enggak, sebentar? Mas. Enggak. Sebentar, mau dengerin biar dia selesaiin omongannya bisa nggak? Mau nggak selesain biar dia Enggak, Mas. selesai. Paling nggak kalaupun harus pisah, Iya, Mbak, coba deh. jangan Yuk. sampai ada permusuhan gitu. Sebentar selesai, boleh nggak? Oke, di sini silakan langsung apa yang mau disampaikan langsung. Oke. Aku minta maaf, Wan, atas kesalahan aku terdahulu. Karena aku pernah... Tapi rasa sakit ini gak bakalan hilang. Iya, aku tahu. Tapi aku udah menyesali semuanya. Aku ingin Kamu gak rasain apa yang aku rasain? Gimana aku? Hidup aku hancur. Ya udah, ini kan udah
Ini kan bulan baik. Di sini kan udah minta maaf. Dia udah menyesali apa yang dia lakuin. Kalaupun memang nggak bisa sama-sama lagi, karena Mbak Wina kan juga sudah punya suami kan. Ya jangan sampai ada permusuhan. Selesai baik-baik semuanya. Jadi nggak ada dendam, nggak ada yang tersakiti, nggak menyimpan rasa kesel. Karena itu jadi penyakit hati juga ya. Iya kan? Iya. Nggak mau dong gara-gara nyimpan rasa kesel, rasa dendam, akhirnya malah gerogotin badan kita sendiri. Semua ikhlas, semua selesai, bisa melanjutkan hidup masing-masing. Idealnya kan seperti Sebenarnya itu. aku udah bahagia Iya. sama laki-laki yang sayang, bener-bener sayang sama aku. Iya terlihat kok Mbak. Tapi kenapa aku malah ketemu dia lagi? Enggak, karena ini ada urusan yang belum selesai. Nggak mau dong Mbak Wina bisa melanjutkan hidup, tapi kalau punya beban masa lalu seperti ini, kan bisa aja satu saat dia mencari kemana aja dan ketemu. Nggak pernah kita tahu apa yang bisa dia lakuin loh. Tapi malam hari ini kan bisa diselesaikan baik-baik semuanya. Justru ada kesempatan baik untuk menyelesaikan semuanya, selesai sampai di sini. Kasihan Mbak, coba lihat deh. Ya, Dia juga ada sakit loh, sakit dalam. Jadi badannya kurus. Karena semenjak itu dia menyesal, lalu makannya jadi berantakan, dan kemudian saya melihat di sini udah loyo banget, udah capek banget, seperti kayak orang ya memang sedih gitu. Mbak. Mas. Mas, Biarin nggak apa. Udah nggak bisa diapain. Mbak Wina nggak mau dengar, nggak mau kasih kesempatan sekali lagi terakhir kali, nggak mau. Enggak. Ya udah. Sahabat Mas Azam, ini adalah buah karma buruk kamu yang berbuah ya. Iya mas. Terima Kali semua kalau misalnya- resikonya ya. Ini konsekuensi dari semua yang pernah kamu Iya, lakuin. saya- Biar ini gimana? Nggak usah, biarin aja gitu Mas. ya Biarin aja. kasihan kalau diterusin. Kasihan Winanya. Padahal saya cuma ingin meminta maaf sama dia. Ya tapi udah sampaikan, udah Udah, udah ya Iya. omongin kan. Kasihan ya. Ya mudah-mudahan lebih lega, dan sekarang Mas Azam udah tahu, udah ada kondisi istrinya gimana, dan sekarang saatnya untuk menyusun rencana ke depan hidupnya seperti apa yang Mas Azam inginkan. Saya cukup senang sih udah ketemu sama dia yang selama ini saya cari selama 2 tahun, saya cari kemana-mana. Sekarang Oke. saya udah ketemu walaupun dia Ya. emang masih sedikit Ya. marah sama saya. Ya udah. Kami harap yang terbaik ya buat Mas Azam ya. Ya makasih mas. Baik, Oke. kita kembali ke sana ya. Ayo. Pemirsa jangan kemana-mana, Menembus Mata Batin akan kembali setelah yang berikut ini. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah menyesal menikahi suaminya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Sarah. Silakan. Selamat malam Mbak Sarah. Semalam. Betul, menyesal telah menikah dengan suami sendiri. Iya, saya sangat menyesal. Kenapa sebabnya kalau kami boleh tahu? Dia telah menghancurkan usaha keluarga saya. Kok bisa? Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal selama ini baik-baik aja. Menghancurkan gimana maksudnya? Iya, dia entahlah. Mungkin dia telah mencurangi usaha-usaha saya. Usaha apa nih? Saya jual elektronik. Elektronik, Iya, toko begitu. iya, Ini usaha Mbak. iya. Keluarga. Oh, Dari usaha turun keluarga. temurun. Terus apa yang dilakukan suami Mbak Sarah? Dia telah menjual-jual barang-barang di belakang saya tanpa sepengetahuan saya. Dia memang punya akses, biasa datang ke tokonya. Apa dia bekerja di situ juga? Iya, dia biasanya membantu saya. Ada buktinya kalau dia menjual-jual barang itu? Ada. Dari mana Mbak Sarah tahu? Iya, saya tadinya nggak percaya, tapi saya nyuruh karyawan saya.
Dan karyawan saya bilang, memang itu benar, ada buktinya. Jadi setelah menikah baru tahu kalau suaminya suka menjual-jual barang dagangan di usaha keluarganya Mbak Sarah gitu. Iya, awalnya saya mungkin kok semakin lama semakin turun. Tapi saya biasa aja gitu ya. Udah mungkin namanya juga jual-jual begitu kan ya, dan pasang surutnya. Tapi ternyata enggak, semua itu enggak kayak begitu. Ada perubahan sikap nggak dari suami ke Mbak Sarah? Memang dari awal dia cuek sama saya. Cuek seperti apa tuh? Ya dia, ya semau dia aja. Oke. Dan ada bukti memang kalau dia merugikan usahanya Mbak Sarah? Iya ada. Pernah Beberapa coba karyawan disampein saya. nggak? Pernah ngomong Pernah. tanya langsung gitu? Iya, cuman dia marah-marah aja. Marahnya tapi nggak sampai KDRT kan ya? Enggak. Harapan Mbak Sarah datang ke sini untuk apa? Ya saya ingin memperbaiki semuanya. Mengapa dia seperti itu? Kenapa? Karena saya sangat mencintai dia. Walaupun dibohongi, walaupun merugi gitu, Iya, masih Mas. tetap Karena punya perasaan yang sama. Karena saya sangat mencintai dia, Mas. Mudah-mudahan sih ini kan di bulan baik ya. Harapan kita juga supaya keluarganya Mbak Sarah bisa baik-baik lagi ya. Dan kalaupun memang benar ada bukti, ya mudah-mudahan ada alasan di balik semua itu yang bisa diterima sama semua pihak termasuk Mbak Sarah dan keluarga. Kami akan ajak Mbak Sarah untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, dengan tanggal lahir 1 Mei 1991, sosok yang memiliki aura yang sangat baik dan juga jujur. Saya merasakan ia saat ini sedang mengalami kesedihan. Kesedihan ini dikarenakan seseorang yang ia sayang tega menyakitinya. Saya melihat masa lalu Sarah sangat bahagia. Tetapi setelah saya telusuri, hubungan Sarah dan suaminya berantakan dan dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Sarah dengan tanggal lahir tanggal 1 bulan 5 1991. Iya. Sarah mengaku menyesal telah menikahi suaminya sendiri, Roy. Karena katanya usaha keluarganya Sarah yang ada suaminya juga di sana merugi terus. Dan menurut informasi karyawannya, pegawainya di sana, toko elektronik, ya, itu suaminya ini suka jual-jual barang Oke. yang ada di toko. Jual-jual barang yang ada di toko. Iya. Dan Terus udah setiap gitu. ditanya suaminya marah, emosi. Dan saat ini sebenarnya harapannya dengan datang ke sini, dia pengen baik-baik aja, semuanya kembali lagi. Suaminya ngasih tahu sebenarnya kenapa alasannya dia jual-jual barang seperti itu dan sadar akhirnya mereka baik-baik lagi. Saya mau nanya, suaminya menjual barang dalam konteks apa ya? Maksud saya ada orang yang menjual barang karena mereka narkoba or something, drugs, mereka kehabisan or something. Menjual, maksud saya masih kurang nangkep message-nya. Menjual barang-barang nyak kamu di toko Iya. tanpa sepengetahuannya Sarah. Iya, saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham kenapa dia seperti itu. Awal-awalnya baik-baik aja, semua juga berjalan baik. Keuangan siapa yang megang? Aku,
Oh, jadi begitu dicek barangnya ternyata barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada gitu. Iya. Begitu ditanya, Ingin suaminya ya. jual-jual. Iya. Ya. Tapi kalau dilihat Sarah ini kan mungkin sudah dikecewakan ya. Heeh. Dari ceritanya, menurut kamu dia sebenarnya memang benar-benar pengen balik lagi keluarganya? Sebenarnya iya pengen balik lagi, tapi juga di mata Sarah pengen balik lagi, tapi juga pengen tahu sebenarnya kemarin tuh kenapa sih gitu, ya kan? Iya, emang. Penasaran gitu. Kayak ibaratnya dia matanya berbicara pada saya bahwa sebenarnya Kak Roy dia tuh ngapain sih ngejual-jual gitu, inget gak? You know, kayak pertanyaan dalam di pikiran dia. Saya membaca pikiran kamu. Kamu tuh penasaran sebenarnya kemana semua itu. Jadi pengen tahu alasannya apa sebenarnya? Iya, apakah sampai ada jual-jual perempuan barang. lain? Apakah ini judi? Apakah ini ada utang orang? Ya kan? Iya, memang seperti itu.